Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 3, 4, 5, dan 6. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri ikan dan pertumbuhannya. Tahukah kamu ciri-ciri ikan itu apa saja? Ciri-ciri ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Ikan bergerak menggunakan sirip. Ikan memerlukan makan seperti lumut, cacing, dan lain-lain. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Selain bertelur, perkembangbiakan ikan itu apa saja ya? Perkembangbiakan ikan. Perkembangbiakan ikan ada 3 macam. Yang pertama, melahirkan atau vivipar. Contoh ikan yang berkembang biak dengan cara vivipar yaitu ikan paus, ikan lumba-lumba. Yang kedua, dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Contoh ikan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar yaitu ikan hiu, kuda laut, dan lain-lain. Yang ketiga, dengan cara bertelur atau ovipar. Contoh ikan yang berkembang biak dengan cara ovipar yaitu ikan mas, mujair, dan lain-lain. Bagaimanakah pertumbuhan ikan itu? Pertumbuhan ikan diawali dengan telur. Kemudian telur menetas berubah menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Ikan kecil tumbuh menjadi ikan dewasa. Bentuk dan jenis ikan yang beragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Apakah gambar dekoratif itu? Gambar dekoratif merupakan gambar dengan corak dekor atau hias. Corak dekor ini biasanya berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah digayakan, sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk yang sebenarnya. Keindahan gambar hias atau dekoratif terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Contoh gambar dekoratif. Gambar pertama yaitu gambar dekoratif motif ikan. Gambar yang kedua, gambar dekoratif motif kupu-kupu. Gambar yang ketiga, gambar dekoratif motif bunga. Sekarang, tahukah kamu berapa banyak telur yang dihasilkan ikan saat bertelur? Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Ikan jenisnya ada macam-macam. Ada yang digunakan untuk dimakan, ada juga yang digunakan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Contoh, sebuah peternakan
peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam 2 bulan? Jawab. Banyaknya ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam 2 bulan adalah 240. Caranya yaitu menggunakan perkalian susun. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengkalikan angka yang paling belakang, yaitu 0 kali 2. 0 kali 2 sama dengan 0. 2 kali 2 sama dengan 4. 1 kali 2 sama dengan 2. Sekarang ayo kita berlatih berhitung. Coba kamu buka buku siswa halaman 121 dan 122. Soal pertama. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Untuk mencari jawabannya, kita gunakan perkalian susun. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengalihkan angka yang paling belakang, yaitu 0 kali 3 sama dengan 0. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi, banyaknya ikan hias Udin semuanya yaitu 960. Sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Untuk menjawabnya, kita gunakan perkalian susun. 110 dikali 7. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengkalikan angka yang paling belakang, yaitu 0 kali 7 sama dengan 0. 1 kali 7 sama dengan 7. 1 kali 7 sama dengan 7. Jadi, berapakah banyak ikan koki semuanya? Jawabannya 770 ekor. Soal yang ketiga. Siti pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan mas. Berapa banyak ikan mas semuanya? Untuk menjawabnya, kita gunakan perkalian susun, yakni 300 dikali 5. Langkah pertama untuk menghitung yaitu mengkalikan angka yang paling belakang, yaitu angka 0 dan 5. 0 kali 5 sama dengan 0. 0 kali 5 sama dengan 0. 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi, banyaknya ikan mas semuanya yaitu 1.500. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami 4 tahap dalam pertumbuhannya. Diawali dengan telur. Telur akan menetas dalam beberapa hari, kemudian berubah menjadi ulat. Tahap kedua, ulat. Ulat memakan daun-daun sehingga tubuhnya menjadi besar.
Setelah tubuhnya besar, ulat akan berdiam diri membentuk kepompong. Tahap ketiga yaitu kepompong. Ulat akan berubah menjadi kepompong dan berdiam di kepompong pada posisi menggantung. Tahap keempat yaitu kupu-kupu. Pada tahap ini, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Daur hidup katak. Selain kupu-kupu, katak juga mengalami 4 tahapan dalam pertumbuhannya. Diawali dengan telur. Telur akan berubah menjadi berudu. Berudu akan berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda yang berekor berkembang menjadi katak dewasa. Daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk diawali dengan telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah beberapa waktu, pupa atau kepompong berubah menjadi nyamuk dewasa. Kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat atau himbauan. Contoh kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. Cara menyampaikan kalimat saran yang pertama, sesuai permasalahan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung. Yang ketiga, kalimat saran disertai alasan yang tepat. Contoh, permasalahan. Dio menyontek hasil pekerjaan temannya. Kalimat sarannya, sebaiknya Dio tidak mencontek hasil pekerjaan temannya karena dapat mengakibatkan masalah belajar dan menggantungkan orang lain. Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua katak tersebut, ada juga orang yang tidak berani. Sekarang coba kalian buka buku siswa kalian halaman 133. Di situ ada sebuah gambar di mana Benny sedang memegang katak. Benny hendak menakut-nakuti si Lani yang tidak berani memegang katak. Coba tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian tersebut. Nah, kalimat saran untuk perbuatan yang dilakukan sama Benny yaitu sebaiknya Benny tidak menakuti Lani karena tidak semua orang berani menyentuh katak. Contoh kedua kalimat saran. Coba kalian buka buku siswa kalian halaman 139. Di situ ada 2 permasalahan. Permasalahan pertama, kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalimat saran apa yang akan kamu sampaikan kepada anak laki-laki tersebut? Permasalahan kedua, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Kira-kira saran apa yang akan kamu sampaikan kepada tetanggamu tersebut? Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu ya. Permasalahan pertama,
kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Kira-kira saran apa yang akan kamu sampaikan kepada anak laki-laki tersebut? Yap, jawabannya sebaiknya Benny tidak membuang sampah sembarangan karena menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Permasalahan yang kedua, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah, juga kaleng bekas berisi air hujan. Kira-kira saran apa yang akan kamu sampaikan kepada tetanggamu tersebut? Jawabannya yaitu sebaiknya pemilik rumah membersihkan halaman rumahnya agar terlihat bersih. Poster. Poster adalah jenis reklame yang ada di luar rumah. Kalimat yang digunakan dalam poster harus singkat, jelas, padat, sehingga inti masalah dapat dibaca dan mudah dipahami banyak orang. Kata-kata yang digunakan mudah diingat dan sugestif atau berkesan. Poster lebih mengutamakan gambar daripada kata-kata atau kalimat. Contoh poster. Poster pertama tentang penyebab demam berdarah. Salah satu penyebab demam berdarah yaitu lingkungan yang kotor. Maka dari itu kita harus memastikan lingkungan kita bersih sehingga terbebas dari nyamuk demam berdarah. Poster yang kedua tentang cara mencegah demam berdarah, yaitu dengan mengingat 3M. M yang pertama, menguras bak mandi atau tempat penampungan air. M yang kedua yaitu menutup tempat penampungan air. Yang ketiga, mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.